tentang salah satu latar belakang motif utama dari kelahiran Partai Pelita ini adalah ingin mengubah, memperbaiki kerusakan-kerusakan struktural selain kerusakan-kerusakan moral yang tadi didaftar, tapi juga kerusakan-kerusakan struktural dalam kehidupan kenegaraan kita yang jelas-jelas telah menyimpang, menyeleweng dari kesepakatan dasar para pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu panjang penjelasannya. Dan sistem politik yang kita terapkan sekarang ini, jika dikaitkan khususnya dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, saya sering katakan kesimpulannya adalah jauh panggang dari api. Begitu pula sistem perekonomian dan penjelmaannya dalam kehidupan bangsa yang hanya melahirkan kesenjangan dan kemudian melahirkan oligarki ekonomi yang bersekongkol dengan oligarki politik, dan akhirnya di ranah pemerintahan muncul kaum kleptokrat, berkembangnya kleptokrasi, adanya segelintir orang yang diberi amanah jabatan tetapi digunakan untuk menjarah aset nasional. Inilah kerusakan struktural yang harus kita ubah. Maka oleh karena itu Partai Pelita tentu bersama partai-partai politik lain, karena saya tidak ingin mengeneralisasi, selalu ada orang-orang baik, tapi juga banyak orang-orang jahat yang melakukan persekongkolan jahat, dan inilah yang nanti akan merusak dan bahkan menghancurkan integrasi dan integritas bangsa dan negara kita. Maka Partai Pelita ingin tampil berbuat untuk mengubah, menghilangkan budaya politik yang pada penampakan umumnya, sekali lagi tanpa bermaksud mengeneralisasi, karena saya tahu di banyak partai politik banyak kawan-kawan yang juga punya idealisme, tapi harus kita akui bahwa perpolitikan nasional Indonesia telah terjebak pada pragmatisme politik. Politik hanya untuk politik, kehilangan idealisme, ditambah dengan gejala transaksionalisme politik, semuanya serba transaksional, dan disitulah kekuatan uang masuk, dan disitulah kehidupan politik didikte oleh para kaum pemodal, ditambah lagi dengan oportunisme, bahkan hedonisme politik. Dan inilah yang membuat pada pemilu terakhir 2019 angka warga negara yang memilih untuk tidak memilih atau disebut kaum golput cukup tinggi, yaitu sekitar 30%. 30%, hampir sepertiga dari kaum pemilih di bangsa ini memilih untuk tidak memilih, dan ini adalah kekurangan, kelemahan bagi bangsa kita. Oleh karena itulah yang kedua, Partai Pelita hadir sesuai dengan namanya Pelita,
Dan ini saya peroleh informasi dari DPP Partai Pelita atas saran seorang kiai pemimpin sebuah pondok pesantren di Banten. Jadi bukan dari MPP, bukan dari saya. Kebetulan artinya bagus sekali. Dalam bahasa Persia, pelite adalah sama dengan nur dalam bahasa Arab. Maka pelita adalah cahaya, pelita adalah sinar. Dan oleh karena itulah kita menampilkan tagline dari kitab suci. Yang pertama, jika terang datang, gelap pun kan hilang. Dan jika kebenaran tiba, kebatilan kan sirna. Ini terdapat dalam Al-Quran dan terdapat juga dalam kitab suci agama-agama lain termasuk Kristen. Tadi malam saya sebut di Injil, ada di Mazmur, ada di Korintus. Dan inilah yang ingin kita tampilkan bagi bangsa ini. Kita ingin menyinari, ingin menerangi, dan semua pikiran itu juga terangkum dalam Mars Partai Pelita yang saya minta ketika dilantunkan sambil mengacungkan tangan. Tadi konduktornya tidak dengan mengacungkan tangan. Mungkin di akhir acara akan ditampilkan kembali. Oleh karena itulah, kepada bangsa Indonesia, kami atas nama Partai Pelita memohon izin, kula nuwun, untuk hadir, dan begitu pula kepada partai-partai politik baik yang lama maupun yang baru, izinkan kami untuk bersama. Partai Pelita saya pesankan membuka diri untuk bekerja sama, berkolaborasi, berkoalisi dengan partai-partai politik manapun, dengan catatan partai-partai politik yang betul-betul ingin menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara hakiki. Dan Partai Pelita berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai kesepakatan pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945, bukan lainnya. Partai Pelita adalah partai nasional religius, tidak secara formal mencantumkan dasarnya sebagai partai keagamaan, tapi kita memastikan bahwa Partai Pelita akan menegakkan nilai-nilai etika dan moral agama secara konsisten dan konsekuen.